Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cicilia Mutka Lutfi dengan NPM 2408260023 di blog Endocrine Metabolism and Nutrition. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dislipidemia. Dislipidemia adalah kondisi kelainan darah komposisi lipid darah yang bisa berupa peningkatan atau penurunan kadar lipid tertentu. Lipid dalam darah terutama terdiri dari kolesterol, baik LDL dan HDL, dan trigliserida. Dislipidemia dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan komplikasi vaskular lainnya. Yang pertama itu ada kolesterol total. Total konsentrasi kolesterol dalam darah yang mencakup LDL, HDL, dan FDL. Selanjutnya ada LDL. Kolesterol jahat yang dapat menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah, meningkatkan resiko aterosklerosis. Selanjutnya ada HDL. Kolesterol baik yang membantu mengangkut kolesterol dari arteri kembali ke hati untuk diolah, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Dan terakhir ada trigliserida, bentuk utama lemak dalam darah yang tinggi pada individu dengan pola makan tidak sehat atau gangguan metabolisme seperti diabetes. Selanjutnya itu ada klasifikasi dislipidemia. Yang pertama ada hiperkolesterolemia, kadar kolesterol total yang tinggi, terutama karena tingginya kadar LDL. Selanjutnya ada hipergliseridemia, yaitu peningkatan kadar trigliserida yang lebih dari 150 mg per desiliter yang dapat beresiko menambah perkembangan penyakit jantung dan pankreatitis. Selanjutnya ada low HDL kolesterol, penurunan kadar HDL di bawah angka yang disarankan, meningkatkan resiko aterosklerosis. Yang terakhir ada misedyslipidemia, gabungan dari kadar LDL yang tinggi, trigliserida yang tinggi, dan HDL yang rendah. Ini sering terjadi pada pasien dengan sindrom metabolik atau diabetes tipe 2. Selanjutnya ada patogenesis dislipidemia. Yang pertama itu ada diregulasi lipid metabolism. Dislipidemia terjadi ketika ada ketidakseimbangan dalam metabolisme lipid, misalnya produksi FLDL yang berlebihan atau pengurangan kemampuan hati untuk mengeluarkan LDL dari peredaran darah yang dapat memperburuk status lipid. Untuk faktor risikonya, faktor genetik memainkan peran besar dalam dislipidemia, terutama dalam kondisi seperti familial hiperkolesterolemia yang menyebabkan peningkatan kadar kolesterol darah sejak usia muda. Gaya hidup yang buruk seperti diet tinggi lemak, merokok, dan kekurangan aktivitas fisik juga berkontribusi pada pengembangan dislipidemia. Selanjutnya ada faktor risiko dislipidemia. Dia terbagi menjadi dua, ada internal dan eksternal. Yang pertama itu dari internal, terdapat usia. Resiko meningkat seiringi bertambah usia, terutama pada pria di atas 45 tahun dan wanita setelah menopause atau di atas 55 tahun. Selanjutnya ada genetik. Penyakit keturunan seperti familial hiperkolesterolemia menyebabkan peningkatan kadar kolesterol sejak lahir. Selanjutnya ada penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan sindrom metabolik berperan dalam mengganggu metabolisme lipid. Untuk yang eksternal, yang pertama itu ada diet. Diet tinggi lemak jenuh, trans, dan rendah serat dapat mempengaruhi profil lipid. Selanjutnya ada aktivitas fisik. Kurangnya olahraga meningkatkan kadar trigliserida dan menurunkan kadar HDL. Yang terakhir ada merokok dan alkohol. Merokok menurunkan kadar HDL, sedangkan konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan trigliserida. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Untuk yang pertama itu sering tidak menunjukkan gejala. Dislipidemia adalah penyakit yang sering tidak menunjukkan gejala sampai muncul komplikasi serius seperti penyakit jantung koroner atau stroke. Untuk komplikasinya itu yang pertama ada aterosklerosis, yaitu penumpukan plak lipid di dinding arteri yang menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah yang bisa memicu serangan jantung atau stroke. Selanjutnya ada penyakit jantung koroner akibat penumpukan plak di arteri jantung yang dapat mengakibatkan angina atau serangan jantung. Yang terakhir ada stroke dan penyakit arteri perifer, penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan aliran darah ke otak atau anggota tubuh, berisiko menyebabkan stroke atau gangren pada ekstremitas. Selanjutnya itu ada diagnosis dislipidemia. Dimulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pengambilan riwayat keluarga ditanyakan seperti apakah ada anggota keluarga dengan penyakit jantung atau kadar kolesterol tinggi,
pola makan, kebiasaan merokok, dan tingkat aktivitas yang penting untuk mendeteksi kemungkinan dislipidemia. Untuk pemeriksaan fisik mungkin menunjukkan tanda-tanda seperti thalassemia atau plak kuning pada kelopak mata atau xanthomas atau benjolan lemak pada kulit. Untuk pemeriksaan laboratorium, yang pertama itu ada profil lipid lengkap. Ini termasuk pengukuran kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Yang terakhir itu ada apolipoprotein B, yaitu pemantauan apolipoprotein B juga dapat memberikan informasi lebih tentang risiko aterogenik. Selanjutnya itu ada kriteria diagnosis dislipidemia. Yang pertama, kriteria yang digunakan untuk mendiagnosis dislipidemia berdasarkan pedoman dari American College of Cardiology dan National Lipid Association. Meliputi yang pertama itu ada kolesterol total lebih dari 200 mg per desiliter, selanjutnya ada LDL lebih dari 160 mg per desiliter atau lebih dari 130 mg per desiliter pada pasien dengan resiko jantung tinggi. Selanjutnya ada trigliserida lebih dari 150 mg per desiliter, dan terakhir ada HDL lebih rendah dari 40 mg per desiliter pada pria dan lebih rendah dari 50 mg per desiliter pada wanita. Selanjutnya itu ada tata laksana. Yang pertama, tata laksana farmakologis. Dengan cara memodifikasi gaya hidup, seperti pendekatan pertama dalam penanganan dislipidemia adalah dengan mengubah gaya hidup. Selanjutnya ada diet sehat. Diet rendah lemak jenuh, trans, dan tinggi serat bisa mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida. Selanjutnya itu ada olahraga. Aktivitas teratur dapat meningkatkan kadar HDL dan menurunkan trigliserida. Selanjutnya itu menghentikan merokok dan alkohol. Berhenti merokok dan mengurangi konsumsi alkohol sangat membantu dalam perbaikan profil lipid. Selanjutnya ada terapi farmakologis. Yang pertama itu diberikan statin. Obat ini menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang mengurangi sintesis kolesterol di hati sehingga menurunkan kadar LDL. Selanjutnya itu diberikan ezetimibe untuk menghambat penyerapan kolesterol di usus, digunakan sebagai terapi tambahan jika statin tidak cukup efektif. Selanjutnya ada PCSK9 inhibitors. Terapi ini digunakan pada pasien dengan dislipidemia yang resisten terhadap terapi statin. Obat ini juga dapat mengurangi kadar LDL dengan menghambat enzim PCSK9. Selanjutnya ada diberikan fibrate. Terapi ini efektif untuk menurunkan kadar trigliserida yang tinggi. Selanjutnya ada omega 3 asam lemak. Diberikan suplemen omega 3 dapat menurunkan trigliserida dan memberikan manfaat kardioprotektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.